Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Jadi kita sudah ceritakan tentang a'malu sijjin. Sijjin itu adalah catatan orang-orang yang berbuat dosa. Ada 3 tafsiran makna sijjin. Sijjin itu bisa saja neraka paling bawah. Itu digambarkan dengan kalimat sijjin. Sijjin itu majas. Jadi artinya orang yang dibakar neraka itu makin eksklusif, dia makin ke bawah. Kemudian ada juga yang mengartikan sijjin itu adalah penjaranya iblis. Jadi orang-orang kafir itu kufur nikmat, kufur i'tiqad dan kufur ihsan, mereka semua itu berada di dalam sijjin. Sijjin itu berasal dari kalimat sijnun, mahbus. Jadi mereka terkekang rohnya itu di penjaranya iblis. Jadi berbeda dengan illiyin. Jadi kalau illiyin, mereka setiap pagi itu, ini kalau kita merujuk ke dalam hadis, mereka nanti diberikan tempat oleh Allah fi qindil, sebuah tempat. Ketika pagi-paginya mereka keluar dari tempat itu, mereka pergi ke taman-taman surga. Kemudian setelah itu mereka yatalaqqa ba'dhum ba'dha. Kalau versi tafsir At-Tabari, mereka ketemu roh, satu roh dengan roh yang lain itu ketemu. Tapi kalau sijjin itu tidak bebas, mereka dikekang, maka namanya sijjin, sijnun, mahbus, habas. Jadi mereka itu roh-roh mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dikumpulkan nanti di padang mahsyar nanti. Ini tafsiran yang kedua. Tafsiran yang ketiga, sijjin itu adalah sebuah as-sakhrah. Sakhrah itu batu besar. Di mana letak batu besar itu? Di langit, bumi ke bawah. Ya. Jadi ada sebuah batu besar di tata surya ini. Kemudian manusia itu di mana? Ya di bawah batu itu rohnya, di bawah batu itu. Ini yang dinamakan dengan sijjin. Jadi artinya yang mereka itu dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena mereka itu termasuk golongan orang-orang mukadzibun. Apa itu mukadzibun? Mendustai hari kematian, mendustai alam barzakh, mendustai hari kebangkitan. Ini pertemuan yang lalu. Mendustai yaumul jaza. Mereka mendustai kalau apa yang mereka lakukan itu akan dibalas oleh Allah, akan diberikan balasan oleh Allah. Jadi mereka tidak yakin. Mereka tidak yakin kepada hari akhirat. Mereka tidak yakin kepada surga dan neraka. Ini gambaran orang-orang yang mengurangi timbangan tadi. Ya, ini mereka mengurangi timbangan ini. Maka jangan sampai kita menganggap remeh sekali dengan mengurangi timbangan, dengan menzalimi orang lain. Mengurangi timbangan bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan menipu. Jadi kalau beli kain dikurangi sedikit itu termasuk wailul lil mutaffifin. Seorang ketika menimbang timbangan dia kurangi sedikit itu termasuk wailul lil mutaffifin. Seorang membohongi orang lain, spek dibohongi. Ini besinya besi 10 tapi dikatakan 12, itu juga termasuk wailul lil mutaffifin. Kemudian semen juga, ini semennya ukuran sekian-sekian padahal tidak, itu masuk wailul lil mutaffifin. Memang bentuknya simple sekali, simple sekali. Sedikit sekali kita ngambil labanya. Tapi walaupun sedikit ngambil laba, ini sesuai dengan judulnya Al-Mutaffifin, sesuai dengan bunyi ayatnya Al-Mutaffifin. Mutaffifin itu mengambil laba sedikit. Jadi artinya mengambil laba sedikit saja sudah dilaknat begini oleh Allah, apalagi banyak ya. Jadi mengambil sedikit saja. Karena Rasulullah pernah menasihati Aisyah. Apa kata Rasulullah? Iyyaki wa muhaqqiratiz dzunub. Wahai Aisyah, hati-hati kamu itu meremehkan dosa-dosa kecil ya. Jadi artinya kalau kita berbuat Allah itu kan dosa kecil itu. Allah kan kecil itu, cuma buat kecil. Kan itu kan kecil itu. Ini seperti kita pulang dari masjid bawa kerikil, satu butir kerikil. Kita lempar ke depan rumah. Besok bawa lagi lempar ke depan rumah. Kalau hal yang serupa kita lakukan selama bertahun-tahun, maka batu itu akan menumpuk. Demikian pula dosa.
Hari ini kita buat dosa sedikit, kita dengar maksiat atau dengar ribah, besok begitu lagi, besok begitu lagi. Akhirnya apa? Hati ini sudah tertutup, sudah penuh dengan dosa, sehingga kita malas untuk beribadah. Makanya salah satu yang menyebabkan seorang malas untuk beribadah, kalau versi Imam Al-Ghazali, apa kata beliau? Bukan beliau saja, Ibnu Qayyim Al-Jauzi begitu juga, Ibnu Taimiyah mengatakan begitu juga. Karena apa? Dosa-dosa sudah banyak sekali dalam hatinya. Maka di bulan suci Ramadan ini kita paksa terus, Pak, paksa terus. Paksa hati ini untuk beribadah. Paksa hati ini untuk baca Al-Quran. Walaupun hati ini bilang, aduh sudah capek sekali, paksa terus dia. Kenapa? Nanti setelah 30 hari dia akan terbiasa sendiri. Ya, dia akan terbiasa sendiri. Ini seperti kita kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Supaya apa? Gen di bulan Ramadan ini gen positif kita itu terus meningkat, terus meningkat. Jangan gen negatifnya. Memang nanti dia minta untuk istirahat, Pak. Istirahat sudah cukup, sudah cukup. Paksa terus, Pak, untuk salat tarawih. Paksa untuk salat tarawih, paksa untuk bangun sahur, paksa untuk salat sunnah, paksa untuk bangun malam, paksa untuk salat sunnah, paksa untuk salat berjamaah. Jadi artinya kalau sudah dipaksa-paksa sama seperti kita memaksa anak kecil untuk beribadah. Ketika dia dewasa sudah terbiasa dengan ibadah itu. Ya. Tapi kalau kita menuruti hawa nafsu, alah malam nyobek dajat tarawih lah, tinggal hilang kelam memang. Besok minta lagi dia. Ketika besok minta lagi, akhirnya apa? Salat tarawih tidak ada lagi. Ketika baca Al-Quran, oh dah hebat nyobek je no lantik undang. Ya, ketika itu dia minta lagi, nggak usah sekarang lah baca Quran. Akhirnya tidak pernah baca Quran lagi. Artinya apa? Paksa terus, paksa terus. Ini salah satu kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Karena orang lain juga membaca Al-Quran, maka terjadi motivasi di sini. Kalau hari lain kan tidak ada seperti ini, Pak. Hari lain tidak ada orang yang rame-rame duduk masjid baca Quran. Maka gunakanlah ini untuk motivasi, ya, untuk motivasi dalam beribadah. Sekarang kita lanjut ayat berapa ini? Ayat 16, 12 ya, ya 12. Jadi pertemuan yang lalu kita sampai alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mereka itu, kenapa mereka mengurangi timbangan? Kenapa mereka membohongi orang lain? Kenapa mereka mencurangi orang lain, mendalimi orang lain? Karena mereka tidak yakin pada hari kiamat. Kalau mereka yakin pada kematian, mereka yakin alam barzakh, mereka yakin hari kebangkitan, mereka yakin hari pembalasan, itu tidak akan mereka lakukan. Karena tidak yakin saja. Ini ayat ini sama dengan ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, ya. Jadi kalau dia itu yakin kepada hari kiamat, yakin kepada hari kebangkitan, maka dia tidak membiarkan anak yatim begitu saja, ya. Maka dia tidak memotivasi dia dan orang lain untuk tidak memberikan makan anak yatim, wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, karena dia tidak yakin kepada hari kiamat lah, maka dia lakukan hal seperti itu. Ini sekarang kita jelaskan sekarang siapa itu yang yukadzibu biyaumiddin, apa namanya? Alladzi yukadzibuna biyaumiddin. Wa ma, ya sekarang kita masuk ayat yang ke berapa ini? Ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Ini ma ini sama seperti ma di la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi kalimat illa yang ada di tengah itu, ini namanya istisna namanya. Kalau kita ini kan la ilaha illallah. Setelah illa itu hukumnya tidak berlaku. Yang berlaku di mana? Setelah illa. Sebelumnya tidak berlaku, setelahnya berlaku. Mana contohnya? La ilaha illallah. Sebelum illa itu Tuhan ini, Tuhan itu bukan semua. Ini ada Tuhan ini, ada Tuhan itu bukan semua. Si fulan memberikan rezeki, bukan semua itu. Yang memberikan rezeki siapa? Illallah, semuanya Allah. Si fulan akan mencelakai saya, tidak bisa mencelai illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Si fulan akan memberikan rezeki kepada saya, illallah, tidak akan bisa memberikan rezeki kecuali Allah. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini begitu juga. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Jadi kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Kenapa mereka mendustai hari kebangkitan, mendustai yaumul jaza, mendustai apa surga dan neraka? Mu'tad, karena mereka itu mu'tad. Mu'tad ini sudah kelewat batas. Makanya Fir'aun itu mu'tad juga dikatakan oleh Allah. Mu'tad itu sudah kelewat batas, ya.
Jadi kelewat batas seperti begini, kita ambil air, kemudian kita tuangkan air ke dalam gelas itu. Jadi kapasitasnya hanya beberapa mili saja, tetapi kita tuang terus, Ini namanya mu'tad namanya. Atau dalam bahasa lain taha. Taha itu apa? Sudah penuh tapi dia terus kita masukkan airnya. Inilah yang Allah katakan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Falamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Ketika air itu sudah tidak terkontrol lagi, ya bisa juga tidak terkontrol artinya. Mu'tadin itu tidak terkontrol. Hati ini tidak terkontrol, kenapa? Karena sudah banyak dosa, ya. Maka susah untuk mengontrolnya. Jadi makanya bahaya sekali kalau kita berbuat dosa kecil-kecil hari ini, mengurangi timbangan sedikit, besok sedikit, besok sedikit, besok sedikit. Akhirnya yang sedikit itu menjadi kebiasaan. Jadi makanya kalau Allah kan biasa itu, akhirnya apa? Dosa itu sudah dianggap biasa. Karena sudah terbiasa, tidak ada yang melarang. Khalwat itu biasa saja. Laki-laki sama perempuan duduk asing-asing begitu biasa saja. Kenapa? Karena tidak ada yang melarang. Biasa saja hal seperti itu. Ini namanya mu'tad namanya. Athim itu berasal dari kalimat ithmun. Ya. Ithmun itu dosa. Athim banyak dosa. Ya. Makanya orang kenapa dia itu tidak yakin kepada hari kiamat karena banyak dosa. Kalau istilah dalam tafsir Al-Qaim, dzambun ba'da dzambin. Setelah buat dosa lagi. Maka digambarkan pengikut pembangkang Nabi Nuh itu wa asarru wastakbaru istikbara. Ini dalam surah Nuh. Asarru itu apa? Ipeke-peke, ipeke-peke. Asarru itu dia sudah tahu itu tidak baik tapi dia buat lagi. Allah kan biasa itu, nak apa itu kan sedikit cuma itu. Allah lihat maksiat kan sedikit cuma itu. Besok begitu lagi, Allah kan cuma sedikit itu. Makanya kalau kata Imam Ghazali begini, seorang yang sudah terbiasa dengan maksiat, besok dia minta lagi Pak untuk berbuat maksiat. Kalau tidak tenang hatinya. Kenapa? Karena dia sudah membiasakan diri untuk melihat maksiat. Tapi kebalikannya, kalau orang sudah membiasakan diri untuk taat kepada Allah, besok hati itu minta lagi untuk taat kepada Allah. Kalau tidak baca Al-Quran, tidak enak hatinya. Kalau tidak salat sunnah, tidak enak hatinya. Kalau tidak bangun tengah malam, tidak enak hatinya. Ya, makanya yang harus kita jaga, kebaikan itu harus mengalahkan kejahatan. Jangan kejahatan itu yang terus mengalahkan kebaikan. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini namanya mu'tad. Ya, jadi ada juga kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Ashur, apa kata beliau? Jadi tafsir Ibnu Ashur itu beliau seorang pakar bahasa. Jadi beliau melihat tafsiran itu dari sudut bahasanya. Jadi kata beliau, mu'tad itu apa maknanya? Musyrik, zalim, orang zalim, orang syirik itu disebut mu'tad. Ya, sudah kelewat batas. Syirik bagaimana? Makanya kalau minta selain pada Allah itu sudah syirik. Jadi minta bukan kepada Allah itu syirik. Bahkan pada suatu hari sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Ini ada di dalam tafsir At-Tabari. Ketika itu sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana seorang mengolok-olok Allah itu? Ya olok-olok Allah itu. Apa jawab Rasulullah? Dia salat, beribadah, dia sujud kepada Allah, tetapi dia mintanya bukan kepada Allah. Ini mengolok-olok namanya. Ya. Kita sujud, kita salat, tetapi mintanya bukan kepada Allah. Ya Allah, lejo rezeki kan. Gejak berdukun, gejak kena, gejak gede, yakin pak orang lain. Dia yakin sama orang lain untuk masalah rezekinya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kalau versi Ibnu Ashur. Nanti berbeda lagi dengan Imam At-Tabari, Pak. Ya. Imam At-Tabari apa kata beliau? Mu'tad itu apa? Athimun fi qawlihi. Jadi dia sudah berbuat dosa dalam mulutnya. Jadi karena dia berbohong, buat ini, buat itu dengan mulutnya saja itu, Pak. Lama-lama dia sudah menjadi mu'tad. Jadi bukan murtad, betalahnya, mu'tadin ya, mu'tad. Mu'tad itu artinya yatgha, sudah kelewat batas. Ketika kita mengatakan ini tidak boleh masuk kemari ya, tidak boleh masuk kemari itu punya orang lain ya, tetapi dia masuk juga, ini mu'tad namanya. Jadi ini versi Imam At-Tabari. Jadi sudah keluar jalur. Tapi kalau versi Imam Jalalain, apa kata beliau? Mu'tad itu mutajawizul haddi. Ya, mutajawiz itu sama juga. Artinya sudah keluar jalur. Jadi sudah Allah katakan ini haram, ini tidak boleh, tapi dia sudah keluar jalur. Ini orang-orang mu'tad tadi. Jadi makanya orang ini
Kalau kita dakwahi hanya tak maulai laulai mai. Hanya tak maulai laulai. Cuma dia tahu, cuma peka-peka Pak. Ya dipeka-peka orang-orang seperti ini. Ini mu'tad namanya, sudah kelewat batas. Jadi athim itu banyak dosa. Kenapa di kalimatnya dengan athim? Karena kata Imam Jalalain itu merupakan sighah mubalaghah. Jadi sudah banyak sekali dosa, itu athim namanya. Makanya kalau dosa masih sedikit itu mudah kita kikis, lalu kita kikis itu mudah sekali. Maka dalam tafsir Al-Baydawi apa kata beliau? Hati ini seperti genggaman tangan. Al-qalbu mithlu akafi. Jadi hati ini seperti ini, terbuka dia. Idza adznaba dzamban, apabila kita berbuat dosa maka akan tertutup ini, Pak. Akan tertutup lagi, Pak. Akan tertutup. Sehingga ketika dosa itu makin banyak, hati itu akan tertutup. Sehingga apa yang di dalam tidak bisa keluar lagi, yang keluar tidak bisa masuk lagi ke dalam. Bagaimana solusinya? Kita harus buka lagi satu-satu, Pak. Buka lagi satu-satu. Ya. Setelah itu baru kita bisa menerima dakwah. Ini kalau sudah tertutup, dakwah apapun tidak bisa masuk lagi, Pak. Kita ceramah apapun kepada dia tidak bisa masuk lagi. Kenapa? Hatinya sudah tertutup. Kenapa tertutup hatinya? Karena dosa dia sendiri. Kenapa dia berbuat dosa seperti itu? Karena dosanya kecil-kecil terus dia ulang-ulang terus dia ulang-ulang terus. Sehingga karena kebiasaan inilah membuat hatinya itu menjadi keras. Makanya Rasulullah SAW itu senang betul kepada amal ibadah walaupun sedikit tapi istiqamah. Istiqamah terus istiqamah. Ya. Bukan saja kebaikan yang istiqamah, kejahatan ada juga istiqamah. Ada orang istiqamah untuk berbuat maksiat. Saya istiqamah untuk berbuat maksiat, istiqamah untuk lihat maksiat, istiqamah untuk korupsi punya orang lain. Artinya kalau tidak korupsi dia umang, Pak, pusing dia. Kalau tidak makan haram pusing dia. Kalau tidak lihat maksiat pusing dia. Kalau tidak ngomongin orang lain pusing dia. Maka harus ngomongin orang lain dulu baru dia tenang kembali. Ya, nyahana tenang hati, bahana tenang hati. Ini namanya istiqamah di dalam kejahatan. Ini yang dimaksudkan dengan mu'tadin athim. Ya, ini kemudian ada lagi salah satu sifat mereka, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini kalau orang-orang sudah berdosa hatinya. Ya. Jadi kenapa bicara kita hati selalu? Kenapa hati selalu? Kenapa tidak konsentrasinya kepada akal? Sekarang mana yang lebih hebat? Apakah lebih hebat akal atau lebih hebat hati? Kenapa orang itu sekarang itu mendidik terus akalnya tapi tanpa mendidik hatinya? Ada seorang mahasiswa tahun 2012 ada mahasiswa S3 di Medan ya. Jadi dia buat sebuah disertasi kehebatan hati melebihi kehebatan akal. Dia pusing juga cari bahan, Pak. Dia telepon saya, kira-kira ada bahan nggak? Katanya. Saya bilang wah banyak sekali bahannya. Jadi kata dia saya tanya judulnya apa? Kehebatan hati melebihi kehebatan ini, Pak. Jadi dia sudah datang ke dokter, datang kini dia tanya artinya kan secara ininya bagaimana, anatomi begitu ya dia tanya. Tapi dari Al-Quran dia belum dapat. Saya bilang apa? Semua dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada kehebatan hati dibandingkan kehebatan akal, ya, dibandingkan kehebatan akal. Hati juga punya akal, saya bilang. Hati juga punya akal. Tidak apa-apa, dalilnya ada sama saya bilang. Kamu tulis terus. Ya, akhirnya judul disertasi dia diterima. Dan sekarang hampir selesai. Mahasiswa itu hampir selesai. Jadi makanya hati itu begitu hebat sekali, Pak. Kenapa hebatnya hati? Ketika Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini. Itu menunjukkan apa? Takwa itu mempunyai nilai-nilai apa? Moral, akhlak dan lain sebagainya. Ketika kita ingin dekat kepada Allah, perbaiki hati ini, Pak. Ketika kita ingin masuk dalam surga, perbaiki hati ini, Pak. Ketika kita ingin tenang jiwanya, tidak ada ketenangan jiwa, perbaiki hati dulu, Pak. Ketika seorang itu tidak tenang jiwanya, masalahnya di mana? Di hati, bukan di sini, Pak. Banyak orang cerdas otaknya tapi hatinya tidak cerdas. Banyak orang sudah profesor, ilmunya sudah tinggi tapi tidak salat, akhlaknya tidak ada. Ya, artinya apa? Dia cerdas otaknya tapi tidak cerdas hatinya. Makanya kita ini kalau ada anak kita itu sudah berhasil, kita kan pegang hati, alhamdulillah. Hanya ada mana? Alhamdulillah. Hanya ada mana? Alhamdulillah. Artinya apa? Kita memuji hati kita, Pak. Alhamdulillah. Oh, anak orang pegang masalah, ya Allah, kita pegang hati juga. Kita lapornya sama hati selalu. Ya Allah, kenapa demikian? Tidak pernah. Ya Allah, kenapa demikian? Ya Allah, hana. Kita selalu kita ini. Ya. Jadi makanya Rasulullah SAW dalam hidupnya 2 kali hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum Mi'raj juga dibersihkan hatinya. Ketika disusui oleh Halimatus Sa'diyah juga dibersihkan hatinya.
Kenapa? Orang kalau sudah bersih hatinya, lain mudah sekali dia terima. Makanya Rasulullah sebelum ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Mi'raj, bahkan sebelum Isra lagi, itu hatinya dibersihkan oleh Allah. Makanya pembersihan hati ini ada muncul dua tafsiran. Ada yang mengatakan dadanya dibelah dan dibersihkan. Tetapi sebagian ulama tafsir lagi mengatakan tidak. Itu makna majas, itu makna konotasi. Pembersihan hati maksudnya apa? Hati Rasulullah itu diberikan kalimatullah, dibersihkan dari yang syirik, dibersihkan dari yang jelek-jeleknya, ini kan pembersihan hati namanya. Maka 2 kali dibersihkan hatinya. Maka kalau kita ingin ibadah khusyuk, pegli hati ile, murno akhlak ile, murno tasawuf ile. Kita mengenal diri kita sendiri. Tidak perlu mengenal ile, kenal diri sendiri dulu. Makanya sekarang masalahnya orang hanya duri role yang utahnya. Ya. Tapi aja bagok ada yang nanduri lo. Ya. Tanya bagok lo nanduri lo. Apa nggak kenal sama saya? Ya Mbak. Tanya Mbak gua, berarti kan kaparah dah lagi Mbak. Jadi kalau ingin mengenal Allah, kenalilah diri sendiri dulu. Ketika sudah mengenal diri sendiri, maka dia akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini orang-orang seperti ini, kalau hatinya sudah keras, hati kaker, pegang ke hati, gara-gara mereka sendiri. Mereka buat dosa kecil. Maka makin lama hati ini makin keras. Kalau hati makin keras, idza tutla alaihi, ya jadi di sini disebutkan idza tutla alaihi ayatuna. Ini idza syartiyah. Jumlah ini jumlah syartiyah. Kalau kamu bacakan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an, kamu bacakan sesuatu hal dalam Al-Qur'an kepada mereka, apa kata mereka? Asatirul awwalin. Oh ya cerita Pak kamu olehnya, cerita-cerita dongengnya. Maka kita kalau ingin tahu orang-orang yang keras hati itu, coba cerita tentang surga neraka sama dia. Nyohana temayang itu lapui neraka, apui jauh lagi. Kabeh cerita aja boleh, kabeh. Kayak weh juga deh. Hai dengar apa ya? Nyen kepokannya, ini sudah keras hatinya, nyen kakir hati. Ini kalau keras hati tidak ada cara lain, lembutkan dulu hatinya dengan bagaimana? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Berzikirlah kepada Allah. Cara berzikir itu banyak sekali, Pak. Bisa zikir lisan, bisa zikir qalb, bisa zikir hati. Nanti cara zikir hati bagaimana? Ada sebuah kitab namanya A'malul Qulub, ibadah hati. Bahkan di dalam bahasa Indonesia mungkin sudah ada juga, dalam versinya saya tidak tahu apa namanya. Artinya bagaimana untuk membersihkan hati kembali. Maka Allah memberikan solusi kepada kita. Tidak ada cara lain untuk membersihkan hati kecuali berzikir kepada Allah. Duduk berzikir itu bisa lisan, bisa membaca Al-Quran, bisa salat dan lain sebagainya. Asatirul awalin. Jadi makanya orang-orang dulu juga demikian. Ketika Nabi Muhammad SAW mendakwahi mereka, jadi mengatakan ada kaum terdahulu yang sudah dihancurkan oleh Allah. Apa kata mereka? Asatirul awwalin. Itu kan cerita-cerita untuk menakut-nakutkan saja. Itu kan cerita dongeng itu. Walaupun mereka mengungkapkan seperti itu, sampai sekarang tidak ada isi Al-Quran yang didebat oleh orang lain tentang sejarah. Tidak ada ya, Pak. Ya, kalau seandainya mereka tidak yakin juga kepada akidah maksudnya masalah kematian, mereka tidak yakin. Ada orang tidak yakin tentang kematian, ada yang tidak yakin tentang surga dan neraka. Tetapi masalah sejarah yang mereka bisa meneliti sendiri, sampai sekarang tidak ada yang bisa membantah sejarah yang sudah diceritakan dalam Al-Quran. Al-Quran bercerita tentang Nabi Adam alaihissalam. Sampai sekarang tidak ada yang mengatakan oh ini tidak benar, tidak ada. Allah menceritakan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan tidak ada yang membantah. Bahkan orang-orang barat itu mereka membuat sendiri film Nabi Nuh alaihissalam dalam bahasa Inggris itu. Dia buat sendiri film Nabi Nuh. Artinya apa? Mereka yakin cerita Nabi Nuh itu. Mereka yakin. Bahkan mereka membuat juga cerita Nabi Adam alaihissalam. Artinya apa? Mereka yakin cerita itu. Ya. Kemudian ada kaum Ad, kemudian ada kaum Tsamud, kemudian ada Fir'aun dan lain sebagainya. Tidak ada sejarawan pun yang membantah kejadian itu. Kenapa tidak dibantah? Karena memang ada situs-situsnya. Kaum Ad itu ada setelah digali-gali memang tidak dapat kampungnya itu. Kaum Samud ada peninggalannya. Kemudian pada masa Nabi Sulaiman juga ada peninggalannya. Ratu Balqis di Yaman sekarang masih kita ketemukan peninggalannya, Pak. Jadi bukan cerita biasa, tidak. Bagaimana Allah menceritakan tentang Singgasana Ratu Balqis sampai sekarang masih ada di Yaman. Bagaimana kerajaan Balqis itu, Pak? Sampai sekarang masih ada. Tinggal beberapa tiang-tiangnya saja. Kalau kita pergi ke Yaman itu, Pak. Jadi artinya apa? Tidak ada sejarawan pun yang membantah Al-Quran dari segi sejarah. Walaupun mereka itu hana patih ke Al-Quran, hana patih hari kebangkitan, terserah mereka kalau tidak percaya. Tapi sejarah pun yang bisa mereka teliti sampai sekarang tidak ada mereka bantah. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ya, ini kenapa sebabnya seperti ini?
Kalla bal rana ala qulubihim. Ya. Ini kalla ini untuk apa ini? Ini kalla untuk taukid ini, Pak. Jadi mereka itu betul sifat mereka seperti itu, mereka tidak bisa menerima kebenaran, mereka tidak bisa didakwahi. Kenapa? Bal rana ala qulubihim. Rana. Ini uniknya tafsir Ibnu Qayyim. Ada dalam tafsir Al-Qayyim, tebalnya segini. Itu uniknya tafsir Al-Qayyim. Beliau itu sama seperti tafsir Ibnu Abbas. Tafsir Ibnu Abbas, beliau memilih ayat-ayat khusus saja, tidak semuanya beliau tafsirkan. Jadi misalnya dari juz 1 sampai juz 30 tidak, hanya ayat pilihan saja. Uniknya di dalam tafsir Al-Qayyim yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ketika beliau menafsirkan surat itu wailul lil mutaffifin, beliau pilih, tetapi yang beliau pilih ayat ini cuma satu ayat. Kalla bal rana ala qulubihim, cuma itu saja beliau tafsirkan di dalam surah wailul lil mutaffifin, yang lain tidak. Ya. Kalau Ibnu Abbas tidak ada komentar apa-apa. Ibnu Abbas tidak ada. Tetapi kalau tafsir-tafsir lain seperti Ibnu Katsir, semua ayat ditafsirkan. Walaupun nanti ada 1-2 ayat yang beliau tidak tafsirkan, tetapi yang jelas semua ayat beliau tafsirkan. Maka uniknya Ibnu Qayyim Al-Jauzi, apa kata beliau? Jadi memang karena latar belakang beliau itu adalah seorang ahli sufi, maka ketika bicara masalah hati, hati itu kan hubungannya kan dengan tasawuf. Ya. Karena Ibnu Qayyim Al-Jauzi, beliau juga seorang penafsir dan beliau juga, tapi beliau lebih condong kepada sufi, sama seperti Imam Al-Qushairi. Jadi beliau memilih satu ayat saja, ini saja beliau pilih. Apa kata beliau? Proses hati ini tertutup, ya. Jadi pertama rana namanya, Pak. Rana. Untuk naurunan rani ya, Pak. Ya. Mungkin begini, Pak, bukan rani, khani, Pak. Khaninya kaya, ya, Pak. Makanya kita ini bahasa Indonesia itu kadang-kadang susah untuk kita cocokkan dengan bahasa Arab, ya. Khani mungkin, Pak. Khani itu kaya. Ya. Tapi kalau rani, rana, ran itu artinya apa? Dia setelah berbuat dosa, buat dosa, sedikit dosanya padahal, Pak. Ya, ini namanya ran namanya, Pak. Jadi makanya orang berbuat dosa hari ini, dosa hari ini, dosa hari ini, dosa. Ini proses nanti, Pak, sampai hati itu tertutup. Proses pertama namanya rana. Bal rana qulubuhum. Hatinya sudah mulai berbuat dosa, 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 dosa. Satu. Proses yang kedua itu namanya taba'a. Taba'a itu apa? Karena dia sudah berbuat dosa, buat dosa, buat dosa, maka dicaplah oleh Allah Subhanahu wa taala dia sebagai pembuat dosa. Dua. Ini kata Ibnu Qayyim dalam tafsir beliau. Yang ketiga namanya aqfal. Aqfal itu nyan kabeh jara ya, Pak ya. Aqfal itu apa? Sudah dikunci, Pak, ditutup. Nyah nape pengah bali, kecuali kita minta kepada Allah. Ya Allah, bukalah kembali itu ya Allah. Ya. Jadi makanya jangan sampai proses ketiga kita, Pak. Makanya Allah katakan begini, kenapa kamu tidak mentadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Apakah hatimu memang sudah saya kunci, tidak bisa keluar lagi? Yang menyuka dikuncinya hanya cara lain, Pak. Hanya cara lain, Pak. Kita bertobat kepada Allah, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita sudah mulai proses yang sampai yang ketiga. Tapi kalau proses yang pertama itu kita melakukan rana. Rana itu hari ini buat dosa, besok buat dosa, besok buat dosa. Ini namanya rana namanya. Makanya hati itu, ini dalam sebuah hadis, ketika idza athnaba dzamban, ketika hati itu buat dosa, fi nuqtatun sauda, ada satu titik dosa di sini, di hati. Besok buat lagi satu titik lagi, besok buat lagi satu titik lagi, sehingga hati itu sudah penuh dengan dosa. Ketika hati itu sudah penuh dengan dosa, ini masih kata Imam Ibnu Qayyim dan juga ada di dalam tafsir Asy-Sya'rawi. Ketika hati itu sudah penuh dengan dosa, maka dia sudah malas berbuat ini, malas berbuat ini. Kata-kata jorok juga keluar dari mulutnya. Kenapa? Hatinya itu sudah hitam. Makanya bersihkanlah hati itu. Lama-lama nanti dia itu diampuni oleh Allah. Wa nasa'a, akan ditarik kembali sehingga hati itu bersih. Maka hati itu ada dua. Kalau tidak kotor bersih itu saja. Ya. Maka tidur lagi berarti hati geli. Tidur itu berarti hati kotor. Yang kedua dua. Pilihannya dua. Hati bersih atau hatinya kotor. Kalau hatinya kotor berarti anggota tubuhnya juga kotor. Apa kotornya, Pak? Ngambil punya orang lain. Apa kotornya? Lihat maksiat. Apa kotornya? Ngomongin orang lain. Apa kotornya? Makan haram. Apalagi yang kotornya? Pergi ke tempat-tempat yang tidak diridai oleh Allah. Ini konsep Imam Al-Ghazali. Kata Imam Ghazali, kalau kita ingin mengetahui hati seseorang itu, maka lihatlah pergerakan anggota tubuhnya. Kalau pergerakan anggota tubuhnya suka berbuat maksiat, maka hatinya tidak baik. Kalau hatinya tidak baik berarti hatinya sudah kotor, hati kotor.
Tapi kalau hati sudah bersih, hatinya bersih, maka tangannya juga bersih, matanya juga bersih, pikirannya juga bersih, perutnya juga bersih. Tangannya malu untuk berbuat maksiat, matanya malu untuk berbuat maksiat, mulutnya malu untuk ngomongin orang lain. Kenapa dia malu? Yang pertama karena hati tidak menyuruh buat seperti itu. Makanya ketika kita melihat maksiat, yang melihat hati mahibet kalau di pengali hati, Pak. Jangan lihat. Tapi kalau kita sudah terbiasa lihat maksiat, hati ini minta, lihat kelong. Lihat terus Pak. Ya, karena dia penasaran ya, hati ini penasaran. Besok buat lagi, lihat terus, buat terus. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini namanya kalla balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Gara-gara mereka sendiri. Ya. Maka yaksibun itu berasal dari kalimat kasaba. Kasaba itu apa? Kasabah itu yang membuat hati kita tertutup itu akibat perbuatan kita sendiri. Kita buat maksiat sendiri. Yang membuat hati kita gundah itu adalah kita sendiri. Maka tidak salah kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan keluh kesah. Yang membuat susah dia sendiri. Karena Allah cuma minta bantuan sama Allah. Yang membuat dia gundah dia sendiri. Akibat dosa yang dilakukan dia sendiri. Makanya Allah mengatakan orang yang sholat itu, orang yang menjaga waktu sholat itu tidak pernah gundah hatinya. Tidak pernah gundah hatinya. Maka kalau kita masih gundah hati kita, berarti kita tanya dulu nih, berarti salat hana bereh. Berarti salat kita meremehkan salat nih, Pak. Ya, nih, Pak. Jadi makanya orang-orang illal musallin alladzina hum ala salatihim yuhafizun, yang menjaga waktu salatnya itu tidak pernah gundah orangnya. Ketika dipanggil oleh Allah dia pergi ibadah, ketika ini dia pergi ibadah, ketika Allah larang dia tidak berbuat. Itu orang itu tidak pernah gundah hatinya. Ya inilah yang dimaksudkan dengan makanu yaksibun, apa yang sudah engkau perbuat. Yaksibun juga diartikan di dalam tafsir Ibnu Abbas ketika Allah berbicara tentang Abu Lahab. Allah mengatakan ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kalimat kasabun, kasab ya. Kasab ini apa? Apa yang kau lakukan? Maksudnya apa? Anakmu. Ya nih. Jadi anak diterjemahkan oleh anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ketika nanti kamu wahai Abu Lahab masuk ke dalam neraka, hartamu tidak bisa menolongmu, anakmu juga tidak bisa menolongmu. Ini makna kasab. Tapi kalau makna kasab di sini, ini maknanya apa? Akibat tanganmu sendiri, akibat kakimu sendiri, akibat matamu sendiri. Kenapa kamu tidak mau menerima kebenaran? Kenapa kamu dosa? Kenapa kamu zalim? Kenapa ini? Akibat kamu sendiri kata Allah. Kenapa ditutup pintu hatimu? Akibat kamu sendiri kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang dimaksudkan dengan makanu yaksibun. Kita lanjut satu ayat lagi nih. Ya. Atau dua lah bisa nih. Diulang lagi oleh Allah kalla. Di dalam ayat ini wailul lil mutaffifin, kalla itu ada 3. Kenapa diulang-ulang sampai 3 kali oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini maknanya apa? Litahqiq, litaukid, untuk taukid, untuk menguatkan ya, untuk menguatkan. Artinya apa untuk menguatkan? Orang itu dia berbuat dosa akibat diri dia sendiri. Orang itu berbuat akibat dia sendiri. Bukan Allah benci kepada dia, tidak. Akibat dia sendiri. Dia sendiri yang membuat dia tidak mau salat. Makanya nanti ada satu kelompok ketika masuk ke dalam surga, ke dalam neraka, dia berdebat dengan as-suluh. As-suluh siapa? Itulah iblis. Dia berdebat dengan iblis, dengan as-suluh, gara-gara kalian kami tidak salat, gara-gara kalian kami tidak bayar zakat, gara-gara kalian kami tidak puasa. Dijawab oleh iblis, fala talumuni walumu anfusakum inni akhafullah. Kamu jangan caci maki saya, saya kan cuma mengajak kamu saja. Illa an da'utukum fastajabtum li. Kenapa kamu mau mendengar saya? Inni akhafullah. Ini kata kunci dari iblis, Pak. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dia kepada Allah. Maka iblis itu mengatakan kalimat saya takut kepada Allah itu 2 kali, Pak. Yang pertama ketika di dunia, ketika perang Badar. Ada sekali ada 2 kali di dunia. Salah satunya ketika perang Badar, dia mengatakan kepada orang-orang musyrik, inni akhafullah. Saya takut sekali kepada Allah. 1. Yang kedua ketika berdebat dengan orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka. Iblis mengatakan inni akhafu. Saya takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Iblis saja takut kepada Allah. Mata katanya hana yo ke Allah. Katanya yo ke iblis. Kan ke Allah yo dia. Ya, Pak. Yo ke iblis. Sedangkan iblis saja dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia mengakui sendiri, kami takut sekali kepada Engkau ya Allah. Walaupun dia pegang macam-macam, walaupun dia tidak mendengar perintah Allah, tapi dia takut sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Mana sudah?
Ya, kalla, ini kalla yang kedua. Jadi yang pertama tadi sudah. Innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Ya, ini yang mereka dapatkan yang kedua. Ini orang yang mengurangi timbangan. Orang yang mengurangi timbangan. Yang mengurangi timbangan itu sebagai sampel. Jadi seakan-akan Allah ingin mengatakan padahal dosanya kan kecil, maksud dosa kecil apa? Dia kurangi timbangan hanya sekian persen saja. Dia bohongi orang lain hanya sekian persen saja. Tapi apa hasilnya apa? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Lamahjubun itu ada beberapa tafsiran. Salah satunya apa? Syekh Tantawi mengatakan lamahjubun itu ketika di padang mahsyar nanti mereka tidak ada keberkahan lagi. Hana demi keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Hana berkah liawanya. Di dunia saja tidak berkah apalagi di akhirat. Ini satu. Yang kedua, Allah melihat mereka bukan dengan lihat keberkahan tidak, tapi lihat dengan kemarahan. Inilah mahjubun namanya. Mereka terhijab dengan rahmat Allah ketika di padang mahsyar nanti. Makanya rahimnya Allah itu mereka tidak dapatkan. Tidak ada rahimnya Allah. Maka ketika kita melihat dalam surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, rahimnya Allah itu mereka tidak dapatkan. Kata Ibnu Abbas dalam tafsir beliau, rahmannya Allah itu ya'ummu ala kulli makhluqat, untuk semua makhluknya. Tetapi rahimnya Allah itu bagi orang-orang yang man ata'ahu, barang siapa yang patuh kepadanya dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang mengurangi timbangannya hanya berharap perhatian Allah, hanya berharapnya. Bukan mereka tidak dilihat, mereka dilihat Pak, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat mereka dengan kemarahan, Pak. Iklan dengan kemarahan, bukan dengan keberkahan. Ini maksudnya lamahjubun. Kemudian ada juga di dalam versi tafsir Ibnu Ashur, beliau melihat lamahjubun itu ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti al-ihanah wal azab. Mereka penuh dengan kehinaan dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di dalam sebuah riwayat itu, sebuah hadis itu, orang yang ketika di dunia dia mengurangi timbangan, itu mereka itu sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan bagaimana mereka membohongi orang lain, Pak. Maka mereka akan ini dengan keringatnya sendiri. Ada yang selututnya, ada yang seperutnya, ada yang selehernya, ada yang tenggelam dengan dengan keringatnya sendiri. Ini adalah sebuah cerita tentang orang-orang yang mengurangi timbangan. Maka bahaya sekali orang-orang mengurangi timbangan itu. Jadi jangan kita anggap remeh. Alahkan bacutnya. Jadi walaupun sedikit, kalau kita sudah menzalimi orang lain, nanti di padang mahsyar kita akan kembalikan, mereka akan menuntut kita. Mereka menuntut kita sudah menzalimi dia. Ini sama ketika binatang-binatang dibangkitkan oleh Allah sebelum tiupan sangkakala yang pertama. Maka nanti kalau ada yang bertanya apakah binatang juga dibangkitkan, binatang tidak dibangkitkan lagi. Sesuai dengan surah Yasin, di situ dikatakan kalau binatang itu dibangkitkan sebelum tiupan sangkakala yang pertama. Ketika itu mereka menuntut balas satu sama lainnya. Ketika sudah menuntut balas, Allah mengatakan kunu turaban, jadilah tanah kalian semuanya. Setelah itu baru ditiup sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil, ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ya, jadi kalau yang dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Innallaha la yanzuru ilaihim birahmah. Jadi maksud lamahjubun ini, Allah ketika di padang mahsyar tidak melihat mereka dengan rahmat, dengan pandangan rahmat, tidak, tapi dengan kemarahan selalu, Akibat apa? Mereka mengambil dan mengurangi timbangan. Walaupun yang diambil adalah sedikit. Summa innahum lasalul jahim. Summa ini litarahi artinya. Tarahi itu apa? Mereka lama rupanya di padang mahsyar itu. Kenapa lama di padang mahsyar? Makanya Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, bagaimana kami berdiri 50.000 tahun di padang mahsyar nanti ya Rasulullah? Rasulullah tersenyum. Apa kata Rasulullah? Tidak untuk orang yang beriman, tidak untuk orang yang patuh kepada Allah. Orang yang patuh kepada Allah itu berdiri berdiri di padang mahsyar itu kan tidari salawatul khams, seperti menunggu salat lima waktu. Sambil menunggu salat 5 waktu itu, seorang itu dimasukkan dulu ke dalam telaga, sebuah telaga namanya telaga Al-Kautsar, ya. Nanti setelah tunggu panggilannya, dipanggil oleh Allah, sudah lewat, beres. Tapi orang lain mereka menunggu bahkan sampai 50.000 tahun lamanya berdiri terus. Makanya thumma ini apa? Ibnu Abbas mengatakan makna thumma yadullu ala taba'udil ahwal. Itu jangka waktunya panjang sekali. Artinya apa? Seorang berdiri di padang mahsyar itu panjang sekali, lama sekali.
thumma lasalul jahim, baru dimasukkan ke dalam neraka. Jadi masuk dalam neraka pun ada kloternya, makna kloternya. Digiring kan, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala sab'ina alfa zimam. Ada 70.000 kelompok kalau akan dimasukkan ke dalam neraka. Satu kelompok itu dipandu oleh 70.000 malaikat, ya. Dan mereka masuknya juga dengan kloter-kloter. Nah, kloter sah, memang kloter sah lema, kloter dua, kloter le, jadi tidak semuanya. Buktinya mana? Ketika kita mengecek di dalam hadis itu, ada orang yang melihat orang yang diazab itu, yang melihat orang diazab. Oh mah tengkulo ka dia tu megau. Oh mah ka dia tu megau, dia melihat itu maknya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Thumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka itu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi saya rasa cukup sekian saja. Mungkin ada yang perlu kita dialogkan, kami persilakan. Ya, ada pertanyaan? Ya. Iya. Iya, ya. Ya, apakah termasuk wailul mutaffifin? Saya teringat begini, Pak. Ada Prof. Aliasa ya. Jadi ketika beliau mengajar di S3 atau S2 di UIN itu. Artinya ketika beliau masuk, besok baca buku ya, kata beliau. Besok kita masuk dialog, baca buku ya. Setelah itu beliau menerangkan, ada pertanyaan? Tidak ada. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya kalau nggak ada rugi saja kita begini, lebih keluar saja. Ya keluar saja. Artinya apa? Kalau kita lanjutkan pun tidak ini ya. Ya tidak apa namanya. Walaupun belum jam waktunya. Ya belum waktunya juga ini. Kalau kita lihat ini memang apa namanya? Memang korupsi waktu ya Pak. Korupsi waktu. Tapi kalau secara ini, artinya apa? Mahasiswa pun tidak belajar, dia disuruh membaca pun tidak membaca. Akhirnya apa? Tidak terjadi dialog apa-apa. Daripada duduk entah apa, lebih baik keluar saja. Jadi artinya kalau seandainya saya pegang prinsip beliau ya. Kalau seandainya itu haram dan tidak boleh, ya maka beliau sudah mengatakan bahwa ini tidak boleh. Ini harus tepat waktu kita keluar dan tidak. Jadi makanya orang sudah tahu semua kalau beliau ngajar itu, kalau mahasiswa belum siap dan lain sebagainya, sudah siap, kita pulang saja. Ya, artinya apa? Persiapan pun tidak ada, mahasiswa tidak siap dan tidak siap. Yang korupsi waktu itu begini, Pak. Kita itu diberikan waktu 45 menit. Jadi ada tugas kita 45 menit, tetapi tidak kita lakukan dalam 45 menit itu. Artinya apa? Ini tugas ini kalau tidak kita lakukan maka akan besok lagi akan ya, besok lagi, tapi kita lakukan 30 menit, 20 menit. Artinya kita sudah korupsi waktu sekian menit untuk tidak kita lakukan pada waktu itu. Ya. Ini namanya korupsi waktu ini. Ini namanya apa namanya? Tapi saya tidak berani bilang juga ini masuk wailul mutaffifin ini, mengurangi timbangannya. Saya tidak berani juga seperti itu. Ya, karena ini kan beda, itu beda. Bedanya bagaimana? Kalau tadi memang kita dialog, untuk apa dialog panjang-panjang? Kita masuk 45 menit tapi tidak ada faedah sama sekali. Lebih bagus masuknya 15 menit tetapi sama seperti 45 menit ya. Daripada 45 menit tapi tidak ada isi sama sekali, tidak ada isi apa-apa. Jadi ini beda dengan kita memberikan amanah, kamu kerja jaga toko saya selama 1 jam ya, tapi tidak dia jaga 1 jam. Ya, ini baru apa namanya tidak menjaga amanah namanya. Tetapi kalau tadi itu bisa saja 45 menit itu kita ringkas menjadi 10 menit, sama juga seperti 45 menit, bisa saja. Ya, bisa saja. Kalau seandainya apa namanya bisa saja duduk-duduk saja, ilmu tidak ada, apa-apa tidak ada. Ya, kita duduk 45 menit ya untuk menghabiskan waktu supaya tidak dianggap korupsi. Ya, bisa saja seperti itu. Tapi ada juga nanti sebagian orang 45 menit itu sudah dipres menjadi 10 menit. 10 menit itu lebih daripada 45 menit. Kalau dilihat ilmunya lebih daripada 45 menit. Ada juga orang duduk 45 menit tapi tidak ada ilmu, tidak ada apa-apa. Ya. Makanya saya tidak berani katakan, Mbak, apakah ini bisa atau ini enggak? Saya nggak berani. Makanya yang dilakukan oleh Prof. Aliasa itu, walaupun beliau ketemu sama mahasiswa cuma 15 menit, itu seperti 1 jam ketemunya. Ilmunya luar biasa. Ketika ketemu cuma 10 menit, apalagi ketemu 1 jam. Ketemu 1 jam sama beliau itu seperti 5 jam.
Ya, tapi nanti kalau ketemu sama satu orang itu 1 jam seperti nggak ada apa-apanya. Ketemu 5 jam sama seperti 1 jam ya, Pak. Tapi ada juga kalau ketemu sama ilmuwan seperti beliau itu, kita duduk sama beliau 5 menit saja sudah seperti 45 menit. Ya. Maka saya nggak berani mengatakan apakah itu korupsi waktu atau tidak, nggak berani. Ya. Karena kan beda artinya. Artinya kita ini kita berikan informasi pada manusia mahasiswa lebih daripada 45 menit itu. Jadi yang jelasnya walul mutaffifin ini itulah mengurangi timbangan. Ini apa namanya? Mengurangi ini, membohongi orang lain. Demikian. Maka sama seperti begini juga. Apa namanya? Hotel 7 hari tapi tekennya 10 hari. Ya. Ya itu juga membohongi itu, Pak. Ya. Tekennya 10 hari. Jadi kalau bukan jatah kita, untuk apa kita ambil? Ini masalahnya begini. Kalau kita ambil itu, kita makan kita sendiri dan kita berikan kepada anak kita, artinya pada dalam tubuh kita sudah ada yang haram. Itu bukan jatah kita itu. Kalau bukan jatah kita nggak usah ambil. Secara logika memang kita kan rugi. Saya pernah ditawarkan begini, maknya. Padahal saya nginapnya cuma 1 malam, teken 3 malam, minta ini bil kosong, Pak. Saya bilang, untuk apa? Rugi kamu katanya, kalau nggak mau ini kan 3 hari. Biarin rugi, saya bilang. Saya cuma 1 hari di situ. Nggak mau kasih ya sudah, nggak usah kasih. Oh nggak usah kasih semua, nggak usah kasih, biarin saja, saya bilang. Nggak usah kasih, biarin juga deh. Ya, Pak. Daripada kita makan haram. Efek makan haram itu kita malas beribadah. Kita malas beribadah, susah beribadah. Kemudian kita berikan lagi kepada anak kita, ibadah kita pun tidak diterima oleh Allah, itu masalahnya. Ini setelah kita korupsi itu, kita beli pakaian untuk ibadah. Kita beli pakaian untuk ibadah. Maka kata Imam Ghazali, kalau seseorang itu ishtara malabis bithamani asyaru darahim fihi dirhamun wahidun haram, kalau dia beli pakaian harganya 10 dirham, 1 dirham itu dari yang haram, tidak pernah diterima salatnya oleh Allah. Ya, tidak pernah diterima salatnya oleh Allah, walaupun apapun yang dilakukan. Ya, jadi makanya sudah bersih hati, bersih lahir, bersih mendung. Kita jangan takut masalah rezeki. Rezeki kan kedukar, tidak pernah kedukar rezeki itu. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah rezeki kedukar mungkin ya Allah. Si fulan tidak pernah beribadah kok banyak sekali rezekinya. Saya selalu beribadah kok sedikit rezeki saya, kedukar, hanya kedukar. Jadi kita ini diberikan oleh Allah, yuqaddir kata Allah, saya berikan dosisnya untuk kamu, dosisnya. Kenapa? Kalau saya berikan banyak nanti kamu akan ingkar kepada saya. Jadi makanya diberikan sedikit-sedikit, sisanya kapan? Yauma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ketika kita meninggal nanti, disitulah disempurnakan semua nikmat Allah. Ketika kita di alam barzakh, di situ baru yang dulu nak diberikan di dunia ini sisa-sisa punya kamu dulu, ambil semuanya. Baru kita alhamdulillah. Rupanya disimpan juga oleh Allah. Ya. Kita jangan pernah takut. Ya, saya kan pernah cerita juga. Ada seorang anak yang marah-marah kepada ayahnya. Gara-gara apa? Dikasih jajan oleh ayahnya 2.000 sehari. Dia marah-marah anak ini. Kenapa dia marah? Anak tetangga samping jajannya 5.000. Kok saya 2.000? Ayah zalim. Setiap hari dia ngomong ayah zalim. Sebulan kemudian ayah zalim. Ayah saya tidak sayang kepada saya. Dia cerita sama teman-temannya. Jajan saya 2.000. Ayah saya tidak sama seperti ayah kalian. Zalim ayah saya. Setelah setahun kemudian, ayahnya membeli sepeda untuk anaknya. Nak, ada sepeda nih nak. Anaknya wah, kok baik sekali ayah saya ya. Ayahnya mengatakan, nak, kamu perlu tahu nak, sepeda ini ayah beli. Ayah kumpulkan jajan kamu, yang ayah berikan sebenarnya jajan kamu 5.000 nak. Ayah kumpulkan sehari 3.000. Setelah setahun, ayah beli sepeda nak. Anaknya yang dulu berpikiran macam-macam kepada ayahnya langsung berubah 360 derajat berubah. Rupanya selama ini ayah saya baik kepada saya. Ya, kita begitu juga. Ketika kita mau meninggal dunia nanti di alam barzakh baru kita teringat. Rupanya Allah geda belum. Nah ada perkhianat Allah bino nggak ada itu. Ya, seorang ayah saja tidak ada dia mau mendalimi anaknya, apalagi Allah Subhanahu Wa Taala mendalimi makhluknya sendiri, tidak mungkin. Ya. Demikian. Jadi saya nggak berani ngomong juga apakah itu korupsi waktu, karena waktu 45 menit itu bisa diselesaikan dalam waktu 15 menit. Ya, 15 menit itu bisa saja itu mengandung semua 1 jam isi saja dalam itu. Ya, demikian. Itu 45 menit kita duduk-duduk saja tidak ada apa-apa. Ya, lebih bagus 10 menit tetapi isinya lebih daripada 45 menit. Ada lagi lain?
Kalau tidak ada kita cukupkan saja. Ya. Ini yang jelas bubur kanji ada. Ya. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi tuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.